Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah saat haji? Mengapa ada ritual melempar jumrah? Dan mengapa bekas jejak kaki seorang nabi diabadikan di dekat Ka'bah? Semua ritual agung ini berakar pada kisah 3 hamba Allah yang diuji dengan perintah paling berat, perintah yang melampaui logika dan naluri kemanusiaan. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Kisah mereka bukan sekedar dongeng lama, ini adalah cetak biru ketaatan yang sempurna. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra yang dinanti puluhan tahun. Siti Hajar diuji ditinggalkan di lembah tandus sendirian. Dan Nabi Ismail diuji untuk pasrah menghadapi pisau ayahnya. Ketaatan total inilah yang membuat Allah mengabadikan setiap langkah mereka menjadi rukun Islam, menjadi ibadah haji. Mari kita selami kisah epik ini, mulai dari munculnya air Zam-Zam di gurun gersang hingga momen paling mengharukan yang diabadikan Al-Quran, dialog seorang ayah dan anak menjelang kurban. Jika Anda siap untuk disajikan kisah yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap tawakal dan pengorbanan, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai. Kisah ini dimulai dari sebuah penantian panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menikah dengan Siti Sarah binti Bauhar sepupunya selama berpuluh-puluh tahun. Namun belum juga mereka dikaruniai keturunan. Dengan ketulusan dan keikhlasan yang luar biasa, Siti Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Sudah puluhan tahun kita menikah, tapi aku belum bisa memberimu keturunan. Kalau kau berkenan, nikahilah Hajar, pembantuku itu. Siapa tahu Allah memberimu keturunan darinya." Nabi Ibrahim menyetujuinya dan menikahi Siti Hajar. Dari pernikahan inilah, setelah penantian yang sangat lama, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra pertama yang kemudian beliau beri nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur sebab doa yang telah lama beliau panjatkan akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya, Siti Hajar, dan putranya yang masih bayi, Nabi Ismail, ke sebuah lembah yang sangat tandus, tanpa kehidupan, tanpa manusia, tanpa tumbuhan, dan tanpa mata air. Lembah ini kemudian dikenal dengan nama Mekah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail menuju lembah gersang itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, beliau menempatkan istri dan anaknya di suatu tempat, lalu secara diam-diam Nabi Ibrahim beranjak pergi meninggalkan mereka. Allah memang memerintahkan beliau untuk membawa mereka ke sana, tetapi Allah tidak memerintahkan beliau untuk tinggal bersama. Saat Siti Hajar melihat suaminya hendak pergi meninggalkan mereka sendirian di tempat yang sunyi dan tandus ini, beliau memegang baju Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau hendak meninggalkan aku dan anakku di tempat yang gersang dan tandus ini? Kepada siapakah engkau menitipkan kami?" Nabi Ibrahim tetap berjalan dan tidak menjawab. Beliau kembali bertanya dan Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya Siti Hajar dengan mata hatinya yang tajam melontarkan pertanyaan kunci. "Wahai suamiku, apakah semua ini adalah perintah dari Allah? Apakah engkau menitipkan kami kepada Allah?" Barulah Nabi Ibrahim berhenti dan memberi isyarat bahwa ini adalah perintah Allah dan beliau menegapkan mereka kepadanya. Mendengar isyarat itu, Siti Hajar dengan keridhaan dan tawakal tertinggi berkata, "Kalau ini perintah dari Allah, aku ridho dengan perintah ini. Allah pasti akan menjagaku dan aku bertawakal kepadanya." Di tengah perjalanan meninggalkan istri dan anaknya di bawah penjagaan Allah, Nabi Ibrahim pun berdoa dengan penuh harap yang doanya diabadikan dalam Al-Quran. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat.
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar tetap merawat Nabi Ismail seperti biasanya. Namun tidak lama kemudian persediaan makanan dan minuman pun mulai habis. Ismail kecil terus menangis karena kehausan. Siti Hajar mencoba menyusuinya, tetapi air susunya tidak mau keluar. Dalam kepanikan, Siti Hajar berdiri dan melihat sekeliling. Tiba-tiba beliau melihat seolah-olah ada genangan air di balik Bukit Safa. Dengan penuh harap, beliau berlari menaiki bukit itu, tetapi ternyata air tidak ada. Itu hanyalah fata morgana. Beliau kembali melihat seolah-olah ada air di Bukit Marwah. Maka beliau turun dari Safa, lalu berlari kecil menaiki Marwah. Namun di Marwah pun air tidak ada. Siti Hajar melakukan usaha ini berulang kali antara Safa dan Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Lari-lari kecil yang penuh kepanikan ini, harapan dan doa ini kemudian diabadikan oleh Allah menjadi salah satu rukun ibadah haji yang kita kenal dengan sa'i. Setelah berulang kali tidak menemukan air, Siti Hajar kembali ke tempat Nabi Ismail. Begitu beliau sampai, Siti Hajar terkejut bukan main. Ternyata di bawah kaki Nabi Ismail yang sedang menangis, ada mata air yang memancar dengan sangat deras. Menurut mayoritas ulama, mata air ini muncul karena Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya ke tanah, maka keluarlah air tersebut. Saat Siti Hajar melihat air memancar begitu deras, beliau segera berlari mendekatinya, membuat semacam bendungan kecil dari pasir agar air itu tidak menyebar kemana-mana. Sambil memendung air, Siti Hajar mengucapkan Zam-Zam yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Dari sinilah air itu kemudian dikenal dengan nama Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andai saja Siti Hajar tidak memendung air itu, niscaya Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Beberapa tahun kemudian tibalah perintah agung yang kedua bagi Nabi Ibrahim, membangun kembali Ka'bah. Baitullah sebenarnya sudah pernah dibangun jauh sebelum masa Nabi Ibrahim. Pertama kali didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk mencari sebuah batu yang akan beliau letakkan di salah satu sudut Baitullah sebagai penanda bagi manusia. Setelah mencari beberapa waktu, Nabi Ismail kembali membawa sebuah batu, tetapi Nabi Ibrahim kurang menyukainya. Saat Nabi Ismail kembali mencari batu yang lain, datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu dari surga. Batu itu diletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Batu ini kelak dikenal dengan nama Hajar Aswad. Dahulu, batu ini sempat diselamatkan dan disimpan di Gunung Abu Kubais saat terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh. Kini, batu itu diletakkan kembali oleh Nabi Ibrahim di sudut Ka'bah yang sampai sekarang menjadi bagian penting dari bangunan suci tersebut. Setelah Baitullah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh manusia agar datang menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, sampai sejauh mana suaraku bisa terdengar?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Wahai Ibrahim, tugasmu hanyalah menyampaikan." Dengan izin Allah, Nabi Ibrahim naik ke tempat yang tinggi di sekitar Baitullah, lalu berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun rumah ini untuk kalian, maka datanglah dan kunjungilah ia." Suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin hingga menggema ke seluruh penjuru bumi. Setiap jiwa manusia, termasuk yang belum lahir, yang mendengar seruan itu, menjawab panggilan itu sebagai bentuk kesanggupan untuk berhaji. Setelah itu, malaikat Jibril mengajarkan tata cara haji atau manasik haji kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan semua orang yang ada bersama mereka. Dari sinilah ibadah haji yang kita kenal sekarang bermula. Singkat cerita, setelah selesai melaksanakan manasik haji dan melempar jumrah di Mina, malam harinya Nabi Ibrahim mengalami sebuah mimpi yang mengguncangkan hatinya. Dalam mimpi itu, beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim mengira bahwa mimpi itu hanyalah godaan dari syaitan. Tetapi di malam kedua, mimpi yang sama kembali datang. Ketika mimpi itu datang lagi untuk ketiga kalinya, barulah ada suara yang memanggil beliau dalam tidurnya. "Wahai Ibrahim, syaitan tidak akan menyuruhmu untuk taat kepada Tuhanmu, maka lakukanlah perintah itu."
Saat itulah Nabi Ibrahim benar-benar yakin bahwa ini adalah perintah langsung dari Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Basuhlah kepala Ismail, minyakilah rambutnya dan dandani dia dengan baik." Siti Hajar pun menuruti tanpa curiga. Setelah itu, Nabi Ibrahim memanggil putranya dan berkata, "Wahai anakku, ambillah pisau dan tali, kita akan mencari kayu bakar di jalan gunung itu." Di tengah perjalanan menuju gunung, tiba-tiba muncullah iblis yang menyamar sebagai seorang pria tua. Iblis menghampiri Nabi Ibrahim dan berkata, "Jangan pergi, Ibrahim. Aku tahu itu bukan perintah Tuhanmu. Itu pasti godaan syaitan yang menyuruhmu untuk menyembelih anakmu sendiri." Segera Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu adalah iblis. Dengan tegas beliau berkata, "Menjauhlah dariku, wahai musuh Allah. Aku benar-benar akan mengikuti perintah dari Tuhanku." Iblis gagal menggoda Nabi Ibrahim. Lalu ia beralih menggoda Nabi Ismail. Iblis mendekati Nabi Ismail dan berkata, "Wahai anak muda, tahukah kamu kemana ayahmu akan membawamu? Ayahmu akan menyembelihmu." Ia menyangka itu adalah perintah dari Allah. Namun Nabi Ismail menjawab dengan iman yang kokoh, "Aku yakin ini adalah perintah Allah. Aku ridho dan mematuhi perintah